Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pelajari, menurut satu riwayat, 1 atau 2 tahun setelah meninggalnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah binti Zam'ah, seorang janda yang tidak cantik dan juga berusia lanjut. Siapakah Saudah binti Zam'ah? Bagaimana kisah pernikahannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana juga kehidupan keluarganya? Mari kita pelajari kisahnya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa pula nyalakan juga loncengnya agar mendapat info update terbaru dari channel ini. Nama dan nasabnya adalah Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdul Syams bin Abdiwud bin Nasr bin Malik bin Hul bin Amir bin Lu'ay. Ibunya bernama Syubus binti Qais bin Zaid bin Amir bin Labid bin Kharashi bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najar. Nasab Saudah binti Zam'ah radhiyallahu an bertemu dengan nasab Rasulullah pada Lu'ay bin Ghalib. Lu'ay bin Ghalib mempunyai beberapa orang anak, yaitu Ka'ab, Amir, Sama, Khuzaimah, Sa'ad, dan Auf. Ka'ab, Amir, dan Sama merupakan anak Lu'ay yang lahir dari istrinya yang bernama Mawiyah binti Ka'ab bin Al-Qain bin Jasr bin Syabu'ullah, keturunan Kudla'ah. Ada juga yang berpendapat bahwa ibu Amir adalah Mukhashisyabah binti Syaiban bin Muharib bin Fihr. Wallahu a'lam. Dari garis keturunan Lu'ay bin Ghalib inilah nasab Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Saudah radhiyallahu anha bertemu. Anak Lu'ay yang bernama Ka'ab bersambung ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan anak Lu'ay lainnya yang bernama Amir bersambung ke Saudah radhiyallahu anha. Saudah adalah seorang janda tua yang memiliki 5 anak, berparas wajah tidak cantik atau biasa saja, dan memiliki tubuh yang tinggi besar. Sebelum dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Saudah menikah dengan sepupu jauh Rasulullah, namanya Sukron bin Amr bin Abdushisams radhiyallahu anhu. Keduanya ikut hijrah ke negeri Habasyah. Setelah kembali ke Mekah, Sukron sakit dan meninggal. Setelah sang suami wafat, Saudah hidup seorang diri di tengah keluarga suaminya yang masih musyrik. Ayahnya juga masih dalam kemusyrikan. Inilah keadaan Saudah sebelum dinikahi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rencana dan usulan pernikahan Saudah dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebenarnya datang dari para sahabat yang merasa sedih dan prihatin dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang hidup sendiri. Mereka mengirim Khawlah bin Hakim As-Salimah radhiyallahu anha, istri dari Utsman bin Maz'un, untuk menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Khawlah binti Hakim juga merupakan sahabat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Khawlah kemudian menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bercerita panjang lebar, yang intinya menyarankan agar Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikah lagi, agar ada yang menghibur, menjadi teman hidup dan merawatnya, sekaligus merawat anak-anaknya. Khawlah kemudian menyebutkan 2 nama, yaitu Saudah binti Zam'ah dan Aisyah binti Abu Bakar. Singkat cerita, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memilih dan meminang Saudah. Saudah menerimanya. Kemudian menikahlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Saudah pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah.
Pada saat dinikahi Rasulullah, ada yang menyebutkan saat itu usia Saudah sudah menginjak 55 tahun. Sementara Rasulullah sendiri baru berusia 50 tahun. Saat orang-orang Mekah mendengar kabar pernikahan ini, mereka keheranan karena Saudah bukanlah perempuan yang cantik dan berkedudukan, dan bukanlah wanita yang dapat diajak bersenang-senang karena sudah tua. Mereka yakin hal itu dilakukan Nabi SAW untuk menyantuninya, membantunya, dan menjaga keislamannya, terutama setelah suaminya wafat. Mereka yakin pernikahan ini adalah bertujuan sosial. Dengan demikian, pernikahan Rasulullah dengan Saudah adalah sanggahan kepada mereka yang menuduh Rasulullah dengan tuduhan keji. Seandainya benar apa yang mereka katakan, tentunya setelah ditinggal Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan memilih Aisyah, gadis muda nan cantik. Dalam rumah tangganya dengan Rasulullah, Saudah radhiyallahu anha mampu menghadirkan ketentraman, keceriaan, dan kebahagiaan. Maka tidak heran jika Saudah menjadi istri tunggal Rasulullah sampai dengan nantinya Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Sempat ada problematika rumah tangga antara Saudah dan Nabi SAW. Pada waktu itu setelah perang Badar, banyak kaum musyrik Mekah yang meninggal dunia. Saudah radhiyallahu anha menunjukkan sikap sedih yang berlebihan. Apalagi di saat dia melihat iparnya Suhail bin Amr dijadikan tawanan perang dan gelandang dalam keadaan terborgol. Kemudian, dia tak kuasa menahan diri dengan memberikan semacam motivasi kepada Suhail bin Amr untuk melawan umat muslim dengan mengatakan, "Mau kemana Abu Yazid? Apakah kalian akan menyerah dan mengulurkan tangan begitu saja? Jangan, kalian harus mati terhormat." Setelah itu, Saudah baru sadar, sedih, dan sangat menyesal karena tahu kalau Nabi SAW mendengarkan langsung ucapannya itu. Kemudian, beliau meminta maaf pada Nabi SAW dan Nabi pun memaafkannya. Suatu ketika, Nabi SAW sempat akan menceraikan Saudah karena permasalahan rumah tangga. Meski akhirnya perceraian tidak terjadi. Tidak ada yang tahu pasti apa penyebabnya. Namun satu yang harus kita yakini, bahwa apa yang dilakukan Rasulullah semuanya merupakan petunjuk dari Allah. Bisa jadi hal ini merupakan satu contoh atau skenario Allah agar kita mengambil hikmah dari peristiwa ini. Saudah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau menceraikanku. Bukanlah aku masih menghendaki laki-laki, tetapi karena aku ingin dibangkitkan dalam keadaan menjadi istrimu. Maka tetapkanlah aku menjadi istrimu, dan aku berikan hari giliranku kepada Aisyah." Maka Rasulullah SAW mengabulkan permohonannya dan tetap menjadikannya salah seorang istrinya sampai Rasulullah SAW meninggal. Dalam hal ini, turunlah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'diha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair
وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Saudah radhiyallahu anha salah satu wanita pilihan yang mempunyai keistimewaan, yaitu yang pertama, Saudah terkenal dengan kezuhudannya, mudah memberi dan bersedekah. Umar bin Khattab pernah memberinya sebuah wadah yang dipenuhi dirham. Saudah berkata, "Apa ini?" "Ini sejumlah dirham," jawab orang-orang. "Di sebuah wadah kurma," komentarnya. Kemudian ia bagi-bagikan uang itu kepada orang-orang miskin. Yang kedua, Saudah binti Zam'ah merupakan wanita yang humoris. Ia pernah berkata, "Wahai Rasulullah, aku sholat malam di belakangmu. Sewaktu ruku, aku pegang hidungku takut keluar darah karena rukumu terlalu lama." Nabi SAW pun tertawa mendengar perkataan Saudah radhiyallahu anha. Yang ketiga, Aisyah memuji Saudah atas kekuatan batinnya dan kesabarannya dalam memberikan jatahnya bersama dengan Rasulullah kepada Aisyah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Aisyah pernah berkata tentang Saudah, "Aku tidak pernah melihat wanita yang paling aku ingin sekali menjadi dia daripada Saudah binti Zam'ah. Ketika dia tua, dia berikan gilirannya dari Rasulullah SAW kepadaku." Menurut sebagian ulama, Saudah meninggal di akhir pemerintahan Umar bin Khattab. Pendapat lain mengatakan bahwa ia meninggal pada tahun 54 Hijriah, yaitu pada masa kekhalifahan Muawiyah. Wallahu a'lam. Saudah radhiyallahu anha dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Sebelum dia meninggal, dia mewasiatkan rumahnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Demikianlah kisah Saudah binti Zam'ah. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat mulianya, dan semoga Allah meridainya dan membalasnya dengan kebaikan yang melimpah. Amin. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa pula nyalakan juga loncengnya agar mendapat info update terbaru dari channel ini.